Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tanta Nugraha, NIM 2003070, dari program studi pendidikan multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis Wimba dan tata ungkapan dalam untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa rupa. Wimba 1 itu dilihat dari bagaimana ukuran pengambilan Wimba itu sendiri ya, di mana Wimba 1 itu terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama itu ada yang diperbesar Wimbanya itu, di mana contoh gambarnya itu gambar anaknya ini ya, di mana gambar roket atau Wimba si roketnya ini tuh diperbesar daripada ukuran yang lainnya dibandingkan dengan ukuran planet ini. Lalu variabel yang keduanya yaitu ada yang diperkecil, di mana ukuran planet ini tuh lebih kecil daripada Wimba roket dan Wimba lainnya. Lalu variabel selanjutnya yaitu ada dari kaki sampai kepala, di mana penggambaran dari kaki sampai kepala ini ditunjukkan seorang astronot yang digambar lengkap dari kaki sampai kepala dengan baju khasnya yaitu. Lalu ini ada tangannya, ini ada kakinya. Nah, selanjutnya ada Wimba 2. Wimba 2 itu diambil dari sudut pengambilan, di mana dari sudut pengambilannya itu ada yang aneka tampak, variabelnya itu, dan ada yang sinar X, di mana yang aneka tampak itu si Wimbanya itu bagian-bagian dari Wimbanya itu ditonjolkan semuanya. Padahal ketika dalam kenyataannya tidak perlu ditonjolkan, namun pada aneka tampak ini semuanya ditonjolkan. Seperti contoh gambar burung pada gambar anak ini. Gambar burung ini, gambar kakinya itu kan kalau dilihat dari samping itu cuma kelihatan satu ya kakinya. Sementara pada gambar ini tuh kakinya itu ditunjukkan dua-duanya, sehingga dapat dikatakan gambar burung ini tuh termasuk kepada Wimba 2 yang diambil dari sudut pengambilan gambar. Lalu yang ketiga ada Wimba 2 dengan variabelnya yaitu sinar X, di mana pada Wimba yang kedua ini, yang sinar X ini, seolah-olah si Wimbanya itu tuh ditembus sama sinar X. Misalkan sebuah air kolam itu ditembus sama sinar X, jadi yang ada di dalam kolamnya itu kelihatan semuanya. Maka seperti contohnya yang di sini ya, ada gambar kolam ini, pada gambar anak ada gambar kolam, di dalamnya itu ada ikan-ikan. Nah, si ikannya itu kelihatan jelas bentukan ikannya, karena seolah-olah si air dalam kolamnya itu ditembus sama sinar X. Lalu Wimba 3 yaitu ada ukuran raksasa, yaitu dilihat dari skala ukurannya, di mana pada Wimba 3 ini pada gambar anak contohnya yaitu ada gambar roket, di mana gambar roket ini tuh dibuat raksasa dengan tujuan bahwa bahwasannya roket ini itu merupakan inti dari gambar tersebut. Lalu Wimba 4 itu diambil dari yang namanya penggambaran, baik penggambaran kejadian ataupun penggambaran aneka tampak dan perwakilan. Nah, penggambaran kejadian itu contohnya yaitu pada gambar anak ini, yaitu ada dua orang anak yang sedang bermain layang-layang. Berarti kejadiannya itu si dua orang anak itu sedang bermain layang-layang. Lalu yang kedua, Wimba 4 dengan variabel aneka tampak, di mana pada gambar anak ini ada gambar rumah yang dibuat secara aneka tampak, dengan artian bahwa si rumah itu ketika kita lihat dari samping akan kelihatan sampingnya doang gitu, nggak sampai pinggir-pinggirnya. Tapi ketika dengan cara penggambaran Wimba 4 yang aneka tampak, maka si rumah itu akan kelihatan semua bagiannya gitu. Seperti ini, pintu yang di sebelah sini itu terlihat, padahal ini sebenarnya tidak perlu terlihat, namun karena
anak itu bersifat spontanitas gitu ya, ilustrasinya, maka wimbanya akan terbentuk yang secara penggambaran yaitu yang aneka tampak. Lalu ada wimba 4 dengan variabel perwakilan, di mana perwakilan tangan yang dibentuk dengan 4 jari. Jadi kan sebenarnya tangan itu 5 jari, namun anak mewakilkan bahwa dalam gambar anak ini si tangannya itu ada 4 jari, dan di sini ada kaki yang dibentuk sebuah bulatan ya. Kan jari-jari kaki itu ada 5 ya, tapi anak ini hanya memberikan sebuah simbol dengan kakinya itu berbentuk bulat. Lalu wimba yang kelima yaitu ada ya dari kiri ke kanan, cara dilihatnya dari kiri sampai ke kanan, itu dari atas ke bawah, dimana dilihat dari atas, dari cara dilihat dari atas ke bawah, dari atas gunung terlihat besar, ke bawahnya itu mengecil. Lalu dari kanan ke kiri, dimana dari kanan si rumahnya itu terlihat besar, ke kiri itu sangat mengecil. Lalu dari bawah ke atas, dimana dari bawah jalan itu terlihat besar ya, tapi ke atas si rumahnya itu semakin mengecil. Lalu dari tengah ke pinggir, dari tengah ke pinggir gitu ya, dimana dari tengah itu si sungainya itu besar, namun ke pinggir itu si rumah dan sebagian sebelah sini semakin mengecil. Lalu dari pinggir ke tengah, lalu dari secara berhadapan, berkejaran, rata-rata, ini rata-rata, lalu ini berkeliling, dari sini dulu ke sini, ke sini, ke sini, lalu dari mana saja, sehingga si artinya itu nggak akan ketika dilihat dari mana saja artinya nggak akan berubah gitu. Yang selanjutnya yaitu analisis tata ungkapan dalam pada wimba dalam gambar anak, di mana tata ungkapan dalam satu yaitu menyatakan ruang, di mana tata ungkapan dalam satu ini terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama yaitu ruang angkasa, di mana pada gambar anak ini ada gambar matahari ini warnanya itu oranye, bentuknya abstrak, itu seakan-akan si matahari itu sedang bergerak terbang gitu ya. Lalu yang kedua yaitu digeser. Di sini ada pada gambar anak ini, gambar bebek ini tuh seakan digeser ke bagian atas si pohon gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu sejumlah latar, di mana pada pada gambar anak ini terdapat beberapa latar, yaitu yang pertama latar pohon, yang kedua yaitu latar si bebek ini, dan yang ketiga yaitu ada latar kupu-kupu dan bunga ini. Lalu variabel selanjutnya yaitu ada yang namanya tepi bawah. Jadi pada wimba gambar anak ini setelah garis ini itu tidak ada objek lagi di sini itu, jadi nggak ada objek-objek lain lagi. Lalu selanjutnya variabel selanjutnya yaitu adanya garis tanah pada tata ungkapan dalam pertama ini, dimana setelah garis ini tuh di bawahnya itu terdapat objek lagi, dimana di sini ada rumput dan ini ada kolam dan ikan-ikannya gitu. Yang selanjutnya yaitu variabel selanjutnya yaitu ada yang namanya rebahan, dimana pada gambar anak ini, kenapa ini disebut rebahan? Karena si air terjun ini tuh seolah-olah direbahkan, sehingga terlihat semuanya dari pas air terjunnya ini keluar, dan si ciptaan air terjunnya itu, si kolamnya itu kelihatan semuanya, padahal ini perlu kelihatan ya kalau misalkan secara biasa menggambarnya, secara logis menggambarnya. Selanjutnya ada yang namanya identifikasi ruang, di mana pada gambar anak ini gambar objek matahari ini tuh menunjukkan bahwa si gambar ini tuh terjadi ketika pada keadaan siang hari gitu. Yang kedua yaitu ada tata ungkapan dalam 2 yang menyatakan gerak, di mana yang variabelnya diantaranya itu ada imaji jamak. Imaji jamak yaitu bentuk burungnya itu seakan terbang mengepakkan sayap. Pada gambar anak ini tuh ada burung-burung ini seakan ketika terbang mengepakkan sayap. Yang kedua yaitu yang selanjutnya ada yang namanya ciri gerak. Ciri gerak di sini ada bentuk gelombang kecil ya. Bentuk gelombang kecil ini untuk menunjukkan si kolam dan airnya itu sedang bergerak gitu. Yang selanjutnya ada
tata ungkapan dalam tiga ini tuh menyatakan ruang dan waktu, di mana pada gambar anak ini penggambaran waktu itu ditunjukkan oleh matahari ini yang berada di sebelah timur, sehingga menunjukkan waktu pagi hari, dengan ruang berupa sebuah tanah yang ditumbuhi oleh rumput-rumput dan pohon-pohon, dan ada kolam ikannya itu. Lalu ada yang namanya variabel kembar, di mana di sini ada dua kupu-kupu yang terlihat identik gitu. Selanjutnya itu ada ciri, waktu, dan ruang, di mana kedua kupu-kupu ini merupakan limba yang sama, namun dalam waktu dan ruang yang berbeda. Mungkin ini keadaan pertama dan ini keadaan kedua. Keadaan pertama menghisap madu yang ini, keadaan kedua menghisap madu yang ini. Yang selanjutnya itu ada ismik, yaitu pada gambar ini terdapat wimba, diantaranya ada kupu-kupu, ada anak, bebek dan anaknya, ada kucing, dan disatukan dalam satu ruang dan waktu yang sama sedang melakukan aktivitas. Lalu ada lapisan latar, di mana ada latar pertama, latar kedua, latar ketiga dengan berbagai macam objek, dan ada urutan di suatu layar, yaitu mulai dari sini dilihatnya sampai ke sini gitu misalnya. Lalu ada garis tanah jamak. Garis tanah jamak ini tuh seperti ini ya gambar anaknya, lalu kronologis, misalkan dilihatnya dari sini dulu, misalkan si tank ini tuh, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, si tank itu dilihatnya. Lalu ada kilas balik, di mana pada gambar anak ini tuh kilas balik itu di mana dulu tuh orang harus naik menara kalau ingin melihat kota, namun sekarang itu tinggal bisa naik balon udara gitu. Lalu ada yang namanya kilas maju, di mana pada masa ini tuh kan si astronot itu di luar angkasa tidak bisa naik ke atas roketnya. Mungkin suatu saat nanti, karena kilas maju ya bahasannya, si astronot itu bisa naik ke atas roket di luar angkasa. Yang keempat yaitu TUD4, yaitu diperbesar, di mana pada gambar anak ini ada gambar roket yang diperbesar, yang merupakan wimba yang penting gitu, yang inti dari sebuah gambar anak tersebut. Yaitu selanjutnya ada rinci diperbesar, di mana wimbanya itu dibuat rinci yang disebut perbesar itu. Misalkan di sini ada goresan-goresan ini ya, buku-buku ini, supaya menjelaskan bahwa ini tuh roket gitu, benar. Lalu ada tampak khas. Tampak khas ini tuh ditampilkan secara khas dari posisi sebelah kanan timur si matahari itu terbit gitu. Khasnya itu kan matahari terbitnya dari timur. Lalu ada sinar X, di mana si ikan itu diperlihatkan secara keseluruhan walaupun sedang berada dalam air, sehingga si airnya itu seakan ditembus oleh sinar X gitu ya. Lalu ada di kanan atau kiri, dan yang terakhir yaitu adanya frekuensi penampilan, di mana wimba kupu-kupu ini ditampilkan dua kali, menandakan bahwa si kupu-kupu ini tuh dianggap sebagai wimba yang penting gitu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.